Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wan nadru bi qasdi ihramil warithina wa tarkul wasiyyati bidainin aw ainin la ya'lamuhuma ghairuhu wal intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi wal khitbatu ala khitbati akhihi. Saudara-saudara jamaah Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membahas kitab Sulamut Taufiq Lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, amin. Masih dalam bab atau pasal tentang maksiat lisan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh kita punya lisan, kita punya mulut. Wan nadru bi qasdi ihramil warithina, termasuk daripada maksiat lisan adalah bernazar dengan tujuan mengharamkan ahli waris. Orang kalau meninggal dunia, wafat, maka hartanya itu akan menjadi milik ahli waris. Siapa ahli waris ini? Anak dan keturunannya. Contoh begini, ada orang kaya meninggal dunia dan meninggalkan harta 100 juta misalkan. Lalu 100 jutanya ini dibagi-bagi kepada ahli warisnya, anak turunannya. Kan begitu biasanya. Betul apa enggak? Nah, itu udah menjadi hak ahli waris. Dia udah meninggal. Kalau ada orang begini, di saat sehatnya, belum meninggal, orang kaya, cuma sebelum meninggal ini dia sudah membagi-bagikan hartanya. Kalau kata orang kayanya nih ngomong begini ke anaknya, rumah yang belah sono buat lo, anak nomor 1. Yang di sono lagi yang jauhan nyeberang dikit buat lo, anak nomor 2. Nah yang di mari yang kita tinggalin buat lo, anak bontot, anak ketiga. Kalau yang di seberang sono depan jangan lu jual. Anak punya orang, kalau kata gitu. Ya, kagak. Yang di seberang sono yang depan itu bakal gua antar. Lu jangan otak-atik. Artinya apa? Dia mewasiatkan yang rumah depan sono jangan lu jual, jangan lu apa-apain, jangan lu bagi-bagi, itu bakal gua pribadi. Sumbangin hasil dari situ, misalkan dikontrakin atau disewain, duitnya sumbangin ke fakir miskin, duitnya sumbangin ke pesantren, duitnya sumbangin untuk pembangunan masjid. Itu namanya wasiat. Ya, itu namanya wasiat. Boleh nggak begitu? Boleh, itu jadi begitu. Asalkan ingat, yang namanya wasiat itu jadi itu wasiat kalau harta yang diberikan kepada bukan ahli waris itu sepertiganya. Kalau lebih dari sepertiga nggak jadi. Contoh begini, makmun meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dia lagi sakit parah dia. Ya, meriang gak sembuh-sembuh 2 tahun meriang. Ya nauzubillah mun ya, ini contoh umpama. Makmun sakit, dia punya duit banyak, dia nih, punya duit 100 juta hartanya. Sebelum dia meninggal dunia, dia tulis wasiat. Kalau saja saya meninggal dunia, maka saya akan berikan
separuh dari harta saya untuk yayasan yatim piatu. Nah ini nggak jadi. Kenapa? Setengahnya, lebih dari sepertiga. Yang begini nggak jadi. Nanti urusannya sama ahli waris. Oh ini nggak bisa. Kalau sepertiganya masih bisa, beriin, kasih sepertiganya. Kalau sampai setengah nggak jadi itu wasiat. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau wasiat itu boleh bisa jadi ketika harta peninggalannya itu diberikan sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga nggak bisa, nggak jadi. Ya, begitu. Atau boleh jadi begini, dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dia wasiatkan, yang sono buat ente, yang sini buat adek lu. Nah, karena nih dia gedek sama anak nomor 3, dia jangan dibagi. Begitu tuh. Ya, rumah tanah punya 3 misalkan, 10 hektar 10 hektar. Anak pertama dibagi, anak kedua dibagi. Dia ngomong tuh, kalau saya meninggal anak nomor 3 jangan dibagi. Nah, omongannya begini kagak boleh, haram hukumnya. Karena apa tadi? Because di ihramil warithin, tujuannya mengharamkan ahli waris. Anak nomor 1 kasih yang tanah sono di Bekasi. Anak nomor 2 kasih tanah yang di Bogor. Anak nomor 3 jangan kasih. Ya, ini namanya mengharamkan. Atau yang nomor 3 nggak dikasih, cuman hartanya dikasih ke fakir miskin, tetap nggak boleh. Karena tadi itu mengharamkan ahli waris. Kalau sebelum dia meninggal udah dibagi-bagi kebagian semuanya dan sisanya itu untuk fakir miskin, nggak apa-apa, asalkan jangan lebih dari sepertiga. Ya, kalau wasiat begitu. Tadi dia bernazar. Ataupun begini, anak laki-laki semua kebagian, yang perempuan jangan. Nah ini nggak boleh. Dia ngomong begitu, kalau saya meninggal dunia, yang perempuan jangan dibagi. Nggak bisa. Mesti kebagian semuanya yang namanya ahli waris tuh. Paham sampai sini? Ya, ahli waris mesti kebagian semuanya. Jangan kemudian kita berucap. Nah ucapan seperti itu, dia bernazar, kalau saya meninggal dunia, anak nomor 1, 2 dibagi, 3 jangan. Nah ini nggak boleh. Karena tadi itu ucapannya itu bertujuan untuk mengharamkan ahli waris, untuk mencegah anak ketiga tadi kebagian. Nggak bisa, itu nggak boleh. Ya, mau gedeg mau apa tetap itu adalah anak keturunan, itu adalah ahli waris yang mesti kebagian daripada harta peninggalannya. Ya, umpamanya kalau nanti kita meninggal dunia begitu, kita punya anak 5, bagi semuanya. Ya bagi semuanya. Biar kata beda emak, beda ini segala macam, kita nikah lagi sama ono, yang ono tetap aku kudu kebagian. Jangan andelin yang anak dari bini pertama doang, anak bini kedua kagak dibagi. Nggak bisa, nggak boleh. Namanya itu kita berucap, ada nazar gitu dengan tujuan mengharamkan atau mencegah daripada ahli waris mendapatkan harta peninggalan kita, itu diharamkan. Ya, emang bagusnya gimana ya saat bagusnya kita sebelum meninggal udah kita bagi-bagi dah tuh. Kita tahu nih kita udah sakit 2 tahun 3 tahun, panggil anak-anak pada bagi. Supaya apa? Jangan sampai nanti kita meninggal dunia jadi pada berebut sama harta warisan gitu. Berebut aja daripada berantem anak turunan kita. Abangnya kagak mau negor adenya nggak mau main ke rumah abangnya, sampai lebaran kagak mau datang. Itu gara-gara warisan. Itu karena begitu. Ya, lah orang tuanya engkau ngamanyanya, baba emaknya di kuburan nangis aja ngeliat anaknya pada berebut. Lah harta warisan mah kan harta nemu ibaratnya. Harta gelondongan begitu aja kita dikasih, ya dikasih syukur kagak cuma segitu ya segitu, emang harta peninggalan. Emang baba kita kagak kerja apa-apaan dulu mendapat harta peninggalan segitu, ya segitu udah keterima. Cuman jangan jadi berebut. Sama abang kagak mau negor, sama adik nggak mau main ke rumahnya, sampai keturunannya, ke cucu-cucunya, sampai ke anak-anaknya. Itu gara-gara warisan. Ya jadi harta tuh begitu tuh. Harta kalau kita simpen jadi rebutan, ya warisan kita begitu. Harta kalau kita makan sendirian, itu harta jadi kotoran.
Tapi kalau harta kita sumbangkan, itu jadi tabungan kita di akhirat. Ya, begitu. Itu termasuk daripada maksiat lisan. Wan nazru bi qasdi ihramil warithin. Kemudian wa tarkul wasiyati, dan meninggalkan wasiat. Bidainin au ainin, dengan utang atau barang la ya'lamuhuma, yang tidak mengetahui akan keduanya, yaitu akan utang dan juga barang, gairuhu, selain dirinya. Maksudnya daripada tarkul wasiat ini, meninggalkan wasiat itu adalah tidak kita menyampaikan pesan, tidak menyampaikan wasiat, tidak menyampaikan pesan bidaini terkait dengan utang kita atau barang milik orang lain yang ada pada diri kita. La ya'lamuhuma, yang tidak ada mengetahui kecuali ghairuhu, selain dirinya atau diri kita. Makanya semasa hidup kita, kalau kita punya utang ditulis, atau kita punya barang ada sama kita milik orang lain, kasih tahu. Jangan kita doang yang tahu. Namanya umur kagak ada yang tahu. Ya, namanya umur kagak ada yang tahu. Boleh jadi besok kita udah kagak ada, tapi utang masih banyak banget. Anak turunan kita, istri kita mesti tahu tuh. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, kita udah dikuburin, banyak orang pada datang ke rumah kita, naginya ke anak sama bini kita. Kita belum meninggal dikasih tahu, mah, neng, yang abang punya utang sama Pulan 20 juta. Emang apa bang? Ya kagak, mau ngasih tahu doang. Mau bekasin bang, ya besok mau mati kali. La ilaha illallah. Ya kagak, ngasih tahu doang. Lah ternyata benar besoknya meninggal dunia. Nah itu namanya ucapan yang seperti itu namanya memberikan wasiat, menyampaikan pesan. Kalau dia sampai tidak berucap, meninggalkan wasiat, artinya tidak menyampaikan pesan, itu termasuk maksiat. Ya, dia kagak ngomong punya utang sama bininya, dia nggak ngomong punya utang sama anaknya, salah itu, nggak boleh. Ya, jadi mesti begitu. Namanya kita ini kan namanya, umur kita berapa sekarang? 30, 40, 50, ada yang 60. Ya. Makanya begini. Kalau kita tahu begitu yang namanya kematian, kagak lihat muda, kagak lihat tua, jangan banyak-banyakin kita ngutang. Ya. Ada yang umur 30 udah meninggal. Umur 20 udah meninggal, ninggalin utang. Ada yang kagak kuat banget sampai utangnya kebanyakan, akhirnya bunuh diri. Ada orang umur 60, kalau ibarat kata jatahnya kan tinggal 3 tahun lagi, umur Nabi 63. Umur 60 masih kuat nyicil motor, lah sangan itu. Ya. Umur 60 masih kredit motor. Umpamanya kita meninggal itu kreditan belum beres, bini kagak tahu, salah kita. Anak kagak tahu, salah kita. Ya, makanya bagaimana ya nasihat namanya? Ya bukan kebutuhan, itu keinginan. Kalau kebutuhan tuh kayak kita kagak nyampe maksain diri buat ngutang-ngutang. Itu keinginan. Kadang hidup kita dipenuhi dengan gengsi, orang punya motor, orang punya mobil, kita kepengen beli mobil, ngutang kita. Sampai 5 tahun bayar belum kelar, 3 tahun kita mati. 2 tahun lagi siapa yang nerusin? Nah, ini mesti dipikirin sama kita. Kalau seumpama tadi kita tidak menyampaikan pesan akan utang dan juga barang tuh, yang nggak ada yang tahu kecuali kita, nah, itu termasuk maksiat lisan. Makanya kasih tahu, belum kita meninggal misalkan gitu, tong ini motor punya si Pulan, gitu tuh, kasih tahu aja. Emang di sini iya, emang kita dipinjemin, kita dikasih, kita dikasih make dulu gitu. Ntar kalau bapak nggak ada, balikin ke dia, balikin duit begitu, paham
Ya. Jadi ketika kita tidak menyampaikan pesan atau wasiat kepada anak turunan kita atau kepada bini kita, itu termasuk maksiat lisan. Zaman sekarang kan banyak aja orang begitu kan. Lakinya demi membahagiakan istrinya rela-rela minjem duitnya segala macam. Ya nggak usah. Ya, bini juga nggak mau kalau kita sampai ngutang-ngutang begitu. Ya seadanya aja, seadanya. Insyaallah berkah rumah tangga kita kalau kita jauh daripada utang. Yang masih pada ada utang ginari beresin dah buru-buru. Ya, beresin. Karena kalau utang itu jangankan kita minjem ke orang aja jadi omongan mulu. Belum kelar jadi omongan lagi aja terus. Ya. Orang tuh kalau segera membayar utangnya itu tanda bakal jadi orang kaya. Tapi kalau orang yang punya utang menunda-nunda pembayaran melunasan utangnya, itu tanda orang bakalan celaka. Makanya segera yang ada utang bayarin. Ya, sebelum tadi tuh kita nggak nyampein pesan aja kita menggul dia, itu termasuk maksiat lisan. Naudzubillah min dzalik. Wal intima'u, kemudian menyambung hubungan, termasuk daripada maksiat lisan al intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi. Menyambung hubungan atau menisbatkan diri kita ila ghairi abihi kepada selain ayahnya, au ila ghairi mawalihi atau budak kepada selain tuannya. Orang yang menisbahkan dirinya, menyatakan bahwasanya dia adalah keturunan fulan bin fulan, yang padahal bukan. Artinya dia menisbahkan kepada bukan bapaknya. Contoh, nama saya Firman, punya bapak namanya Muhammad Hanafi, tapi saya bilang saya adalah putranya Abdullah, saya bilang saya adalah putranya Abdurrahman, yang itu bukan bapak saya. Itu termasuk maksiat lisan. Ini kan banyak orang sekarang begitu, apalagi ngaku-ngaku saya anaknya, oh yang orang kaya itu, iya saya anaknya dia, baba aja loh. Oh, padahal bukan. Padahal buah-buahnya rumahnya di sampingnya. Yang belah sini rumahnya gedean. Kita ngaku-ngaku tuh saya keturunannya dia. Itu nggak boleh. Haram. Manid da'a ila ghairi abihi, siapa orang yang mengaku-ngaku dia keturunan yang bukan bapaknya, bukan ayahnya, lam yarah raihatal jannah atau lam yarih raihatal jannah, dia nggak bakal nyium baunya surga. Dia nggak bakalan nyium wanginya surga. Yang dia menisbahkan menyambung hubungan bukan kepada ayahnya, dia kagak bakalan masuk surga. Fal jannatu haramun alaih, surga haram bagi dirinya. Kalau nyium surganya udah kagak bisa, apalagi masuk surganya. Ya, maka kita anaknya siapa, bin siapa, udah emang ayah kita itu. Atau ke kakeknya boleh, bukan berarti kepada ayahnya tok ya, tapi kepada kakeknya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, itu masih keturunan, nggak apa-apa, boleh begitu. Ini yang bukan orang lain kita sambungin, atau mamang kita sambungin, kagak boleh, kagak bisa juga. Jangan kita punya paman orang terkenal, orang hebat, saya keturunannya fulan, lah nggak bukan. Kalau kita akuin dia mamang kita nggak apa-apa, tapi kalau saya anaknya fulan nggak bisa. Ya nggak boleh itu begitu. Apalagi sekarang banyak orang yang dia ngaku-ngaku keturunan habaib, keturunan Said, keturunan Rasulullah. Ini yang ngaku-ngaku. Kalau emang dia benar jelas ada, ya nggak apa-apa. Ini yang ngaku-ngaku, mana hidungnya pesek, oh nggak ada manjung-manjungnya banget. Dia ngaku saya keturunan Habib Pulan bin Pulan. Asengap lu mah, bukan asegap. Ini yang kayak gini-gini ya jangan, nggak boleh. Nah adapun kalau dia ada biasanya seorang perempuan yang kemudian namanya, dia nama contoh Fatimah, punya bapak namanya Abdurrahman, kudunya kan Fatimah binti Abdurrahman. Dia nikah sama Nurdiono, jadinya Fatimah Nurdiono namanya, ya nggak bisa. Ya, apakah itu dibenarkan? Apakah itu hukumnya haram juga? Nggak sampai ke haram, tapi itu disalahkan. Kenapa salah? Karena itu bukan tradisi, itu bukan ajaran agama Islam, itu tradisi Barat. Ya, Fatimah
Abdurrahman. Harusnya kan gitu, Fatimah binti Abdurrahman. Dia nikah sama Abdullah jadi Fatimah Abdullah. Kan banyak orang sekarang gitu. Ya, dengan dia menikah dengan fulan akhirnya namanya jadi berubah. Memang dia berubah itu bukan berubah nasab. Dia hanya menisbahkan kepada nama suaminya, tapi bukan merubah nasab. Ini yang diharamkan adalah merubah nasab. Kalau umpamanya dia kemudian merubah namanya itu dengan tujuan tadi merubah nasab, itu nggak boleh, haram. Ya kalau hanya disandingkan kepada nama suaminya, istri namanya Aisyah, kemudian dia nikah sama Abdullah jadi Aisyah Abdullah, nggak bisa. Ya harus tetap Aisyah binti Abdurrahman misalkan, atau Aisyah binti Abdul Qadir. Kalau misalkan nikahnya Muhammad siapa kayak ini, kalau sebatas itu ya tetap tidak dibenarkan karena itu bukan tradisi, bukan ajaran agama Islam. Ya itu namanya ngikut tradisi orang luar, orang barat. Ini nggak boleh. Ya tapi sih memang tidak sampai kepada keharaman, bukan maksiat juga, bukan. Ya bukan, tetapi itu hanya tidak dibenarkan. Lakukanlah kita punya prinsip, kita punya pendirian, kita sebagai muslim ya lakukan apa-apa yang diajarkan dalam agama kita gitu. Nggak usah ngikut ajaran agama lain, nggak usah ngikut tradisi ini lain. Sama kayak misalkan kita ngaku-ngaku dia orang Betawi, emang dia punya keahlian bisa bahasa Medan aja, akhirnya ngaku-ngaku saya suku Batak. Ini nggak bisa juga. Dari mana di suku Bataknya? Atau dari mana di suku Jawanya? Ya ini dia mengaku-ngaku yang bukan keturunan, nggak ada hubungan sama dirinya. Kalau Betawi bilang Betawi, kalau Jawa bilang Jawa. Saya orang Jawa. Jangan mentang-mentang bisa Sunda, dia tinggal di Jawa ngomongnya saya orang Sunda. Ini namanya maksud lisan. Yang dia menisbahkan dirinya memiliki hubungan yang bukan kepada keturunannya, ini maksiat lisan. Wal khitbatu ala khitbati akhihi. Kemudian termasuk daripada maksiat lisan adalah melamar atas lamaran saudaranya, atas lamaran orang lain. Ada perempuan yang udah dilamar, ada perempuan yang udah dipinang. Ya. Umpama gini, dia ngelamar seorang perempuan namanya Jenab. Ya. Udah model, udah nih tuh, udah ntar tinggal nentuin tanggal. Ya. Kata dia ntar maharnya 10 juta. Datang Hasan ke rumahnya Jenab. Kata Hasan, udah nikah aja sama saya, maharnya 200 juta. Ini kagak boleh, nyelak namanya. Ada yang tersakiti, ada yang terzolimi. Ini haram. Melamar di atas lamaran saudaranya atau atas lamaran orang lain, ini tidak dibenarkan. Nyelak dia. Ya. Terus kita yang menerima, wah dia 200 juta Hasan, dia semua iya 10 juta, udah terima. Nah ini kagak boleh juga yang nerima ya. Kecuali udah benar ditolak, udah ada penolakan, enggak, saya masih belum mau nikah. Nah itu meskipun tadi udah datang ada orang ngelamar tapi ditolak, namanya bebas. Datang orang lain untuk ngelamar boleh. Ini belum ada penolakan, datang orang, nyelak namanya. Nah kita kudu hati-hati juga tuh begitu. Kita kenal perempuan, kita mau ngelamar, ternyata dia di atas udah pernah dilamar juga sama orang dan masih belum ada penolakan ini segala macam. Kita datang, kita ngelamar, ini nggak boleh, haram. Ya, haram. Melamar perempuan di atas lamaran orang lain. Atau sama halnya dengan transaksi jual beli yang kemarin kita udah pernah bahas gitu tuh. Kita mau ngejual sesuatu atau kita mau ngebeli sesuatu yang udah ada transaksi sama orang lain, lagi proses pembayaran, itu tuh datang orang lain dengan pembayaran yang lebih daripada kita batalin yang ini, kagak boleh. Ya, kagak boleh tuh. Misalkan Mang Edi jual motor ke Mang Dandi, motor apa namanya NMAX 15 juta gitu. Lagi mau proses tuh pembayaran. Datang Bang Yaman, udah mana 20 juta. Ini enggak boleh. Nyelak namanya. Ya. Terus Mang Edi batalin, "Nan, ini enggak jadi dah ya jual ke ente."
Emang apa? Kagak apa-apa, nggak jadi, aneh belum mau jual. Ternyata di belakang Bang Yaman mau bayarin 20 juta itu tadi. Ini nggak boleh ya. Transaksi jual beli seperti ini nggak boleh. Haram. Yang belinya haram, yang jual juga haram. Maksiat. Nggak boleh begitu. Kalau ngebatalin sebenarnya boleh nggak? Boleh aja ngebatalin. Ngebatalin kita transaksi jual beli, atau ada orang mau ngebeli barang sama kita batalin, boleh aja. Asalkan kagak ada yang nyelak. Kalau kita batalin alasannya karena ada yang mau beli yang harganya lebih tinggi, ini nggak boleh. Nggak ada yang nyelak, nggak ada sama sekali. Emang nggak ada yang belum nawar lagi, nggak ada. Saya batalin aja sama dia, itu boleh. Ya, asalkan masih dalam proses transaksi, masih ada di dalam majelis akad jual beli. Kalau udah pisah, udah di luar, yang ono pisah sana yang ini sini, batalin nggak boleh. Ya, atau kayak kita beli HP aja dah. Kan orang beli HP baru, handphone. Kalau udah kita buka itu kotak-kotaknya, iya kan nggak boleh main batalin aja. Kenapa? Sebab ada kerusakan nanti, bisa merusak nilai jualnya, harganya jadi berkurang. Ya, nggak jadi dapat saya. Lah udah dibuka, boleh. Nah ini nggak bisa tuh ngebatalin dalam hal-hal yang seperti itu. Ya kecuali tadi masih boleh. Kalau sampai ada pembatalan transaksi jual beli itu lantaran kemudian ada yang terzolimi, ada yang tersakiti, ini yang diharamkan. Saya batalin dah, saya saya kagak mau jual ke ente. Tapi karena ada yang nyelak, karena ada yang mau beli dengan harga tinggi, ini diharamkan. Nah, boleh ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Asal tadi masih dalam proses, masih dalam akad jual beli, masih dalam majlis, namanya khiyarul majlis. Nah, jadi intinya melamar daripada lamaran orang lain itu adalah keharaman. Ya, kita yang belum pada nikah, nah jangan kita sampai ngelamar orang perempuan yang ternyata lagi dilamar orang. Nah, apalagi kita ngedeketin perempuan yang udah punya laki. Kata kita begini, lu sama gua aja dah, sama laki lu disakitin mulu, lu cerain aja laki lu gugat aja. Yang dilamar, yang masih proses lamaran aja kagak boleh, haram. Apalagi yang udah sah jadi bini orang. Jangan pura-pura nunduk dah. Ya, jangan amat. Udah, lu kayaknya di sono gue dengerin lu disakitin mulu sama laki lu. Lu udah gugat cerai lu sama gua aja. Nah, itu gak boleh. Harap. Kalau mau juga sabar, kudu nunggu. Cuman jangan diojok-ojokin dulu cerainya ntar. Itu kalau udah cerai nunggu 3 bulan, nunggu baru kita sikat. Iya, jangan sampai keburu diambil orang lagi kalau emang kita pengen. Cuman jangan diomong. Kalau diomong jatuhnya tadi maksiat, haram. Karena masih milik orang. Begitupun barang yang lain segala macam. Tadi masalah jual beli, masalah memiliki. Ini orang punya orang main ngaku-ngaku, mau punya orang main mau ngambil-ngambil lagi, jangan, masih punya orang. Kecuali emang dikasih. Makanya jangan terlalu sering kita berucap apa-apa minta. Ada orang punya banda bagus, kamu masih punya dia, nunggu dikasih. Jangan apa-apa main ngantongin. Udah buat saya aja, lo belum dikasih udah main kantongin aja. Ya, jangan. Apalagi ngasih taunya pas udah kita pulang sampai rumah. Bang, tadi anuan ente saya bawa. Ya ilaha illallah. Iya. Lah itu mau bagaimana orang ngomong dikata, jangan masih punya saya, ntar disangka pelit. Ya udah dah bang, ambil bang. Dengan ngenesnya dia bilang begitu. Nah jangan tuh gitu. Ya, nunggu dikasih, jangan pernah minta, tapi kalau dikasih jangan ditolak. Ambil, terima, cuman jangan diambil sendirian. Di mana? Dibagi-bagi. Itu prinsip rezeki begitu. Dikasih jangan ditolak, diambil jangan disimpan. Bagi-bagi. Insyaallah. Ya, insyaallah berkah buat kita. Dah segitu aja dulu. Wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin. Wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.